Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan seperti biasa, kita udah mulai memasuki weekend kembali dan saatnya gue akan melakukan analisa mapping forex berdasarkan watchlist yang telah gue buat gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, gue akan bahas dulu salah satu komen dari subscriber ya, yang gue akan bahas, lalu gue akan bawa ke personal finance gitu ya, karena ini cukup penting. Di sini namanya gue samarkan, dia berkata seperti ini, saya sudah $150 mulai. Ini mungkin maksudnya bukan 150 tapi $1.500 kali ya. Satu bulan ini saya loss 68 juta. Sekarang saya nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa makan karena uang gaji bulanan habis tak tersisa. Nah, dari sini gue rasa gue perlu menjelaskan sekali lagi, meskipun sebelumnya gue pernah menjelaskan mengenai personal finance ya. Coba saya taruh linknya di atas ini kalau kalian mau coba cek gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang personal finance. Oke, yang pertama, banyak sekali para trader yang terutama yang newbie ya, baru masuk ke dalam dunia trading saham atau forex, lalu berharap langsung sukses atau langsung kaya raya dari trading. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Alhasil banyak yang malah hancur ya, MC dan lain sebagainya. Dan ketika disuruh atau melakukannya dengan money management yang baik, itu tidak bisa dilakukan. Oke, yang pertama, pastikan Anda mempunyai income dulu ya, yang settle. Dan income ini datangnya harus dari dua hal kan, dari kerja ya atau dari hasil usaha. Nah, pastikan itu settle dulu, dimana settle itu artinya lebih besar secara signifikan dari living cost Anda sehari-hari, itu dulu ya. Nah, kalau misalkan income-nya dengan living cost saja masih balap-balapan, jadi ini sangat berbahaya sekali, apalagi kalau Anda terjun di dunia trading, dimana trading itu adalah high risk game ya, dimana ketika kita sangat lekat dengan equity kita, jadi kita selalu takut kalau loss seperti itu. Nah, ini akan sangat mengganggu mental trading kita. Oke, jadi pastikan income-nya di atas living cost, itu dulu. Karena kalau income-nya di atas living cost sehari-hari, maka ada selisihnya yang bisa kita tabung gitu. Misalkan contoh, living cost-nya ini 10 juta rupiah gitu ya per bulan. Income Anda 15 juta per bulan. Artinya ada selisih 5 juta yang bisa kita tabung sehari-hari. Dan tabungan ini akan masuk di dua tempat gitu ya. Bagi saya itu ada dua tempat. Yang pertama adalah wallet atau dompet di sini, yang besarnya adalah 3 kali living cost sehari-hari. Jadi contoh tadi kalau living cost-nya 10 juta dikali 3, artinya ini 30 juta di atas ini. Dan ini adalah uang jaga-jaga yang tidak boleh diganggu gugat oleh apapun termasuk trading. Nah, kenapa demikian? Uang jaga-jaga ini penting sekali seandainya kita tiba-tiba tidak punya income, misalkan karena di PHK atau lagi usaha tapi usahanya tiba-tiba drop gitu ya, dan tidak bisa menghasilkan income kembali. Nah, kalau kita punya dompet di sini 3 kali living cost yang kita punya, misalkan contoh tadi adalah 30 juta, paling tidak kita bisa punya darah gitu ya untuk berusaha mencari pekerjaan kembali atau berusaha membangun usaha baru yang akan mendatangkan income kembali. Nah, jadi ini penting sekali untuk Anda jaga gitu ya. Ini uang jaga-jaga namanya. Baru setelah itu, setelah ini bisa terpenuhi, baru dari saving ini ya ke life saving. Jadi misalkan tadi selisihnya adalah 5 juta, jadi pastikan Anda punya uang jaga-jaga di mana itu adalah 3 kali living cost, baru setelah itu masukkan ke life saving. Nah, setelah Anda mempunyai life saving yang cukup signifikan, yaitu di atas daripada dompet ini gitu ya, misalkan tadi ini 30 juta, pastikan ini juga di atas 30 juta gitu. Nah, barulah kita mulai masuk ke dalam dunia trading, investment dan lain sebagainya. Nah, di trading dan investing ini sendiri ada banyak yang bisa Anda lakukan gitu ya, bukan hanya trading forex, Anda juga bisa masuk ke trading saham, lalu invest yang lain-lain gitu ya, karena kan bukan hanya di paper asset. Jadi kan kalau trading forex dan saham ini kan masuknya di paper asset. Anda bisa masuk di sektorial dan lain sebagainya. Lalu pastikan juga Anda juga memiliki yang namanya low risk investment. Low risk investment itu diantaranya apa? Nomor 1 deposito ya, itu udah pasti low risk investment. Tapi bunganya kecil kan, jadi sekitar 6% kurang per tahun. Atau Anda bisa masukkan ke reksadana yang money market. Jadi reksadana money market adalah reksadana yang isinya tidak ada sahamnya, di mana isinya hanya surat utang jangka pendek saja. Ini biasanya imbal hasil atau returnnya itu di atas deposito sedikit gitu ya, tapi bisa dikatakan risknya itu mendekati 0 gitu. Jadi ini kalau Anda sudah bisa melakukan ini dan Anda mempunyai reksadana yang cukup banyak gitu ya, baru kita bisa mengalokasikan sebagian kecil, jadi bukan sebagian besar ya, sebagian kecil dari low risk investment kita itu ke arah
trading, termasuk diantara trading forex, misalkan 10-20%. Jadi contoh, kalau Anda punya life saving 100 juta, kalau 10% adalah 10 juta gitu ya, kalau 20% adalah 20 juta. Jadi pastikan dari life saving kita 100 juta misalkan contoh, yang dialokasikan untuk trading forex itu sekitar 10-20 juta saja. Jadi jangan sebagian besar, tapi justru harus sebagian kecil. Nah, kalau Anda bisa melakukan ini, maka personal finance kita bisa dikatakan cukup baik gitu ya, dan kita bisa melakukan trading dengan baik dan benar, dan bisa Anda kalkulasikan perhitungan money management yang baik, dan kita bisa tidak emosi di dalam trading. Oke? Nah, ini sekian mengenai personal finance hari ini ya, dan selanjutnya gue akan masuk ke materi untuk membahas watchlist apa saja yang gue pantau di minggu ini. Oke? Ya, oke, kita sekarang udah mulai masuk ke grafik ya, dan ada beberapa pair yang menjadi pantauan saya untuk minggu ini. Oke, yang pertama itu saya memperhatikan bahwa pair GBP ini mungkin bisa menguat ya di minggu ini, terutama di Senin Selasa ini ya. Dan yang pertama gue akan bicarakan mengenai GBP AUD. Di sini gue lagi dalam planning untuk buy gitu ya, karena dari sisi trend dan directionnya seperti ini. Jadi kita ini lihat di daily chart ya. Di daily chart kita boleh, saya akan pakai yang standar ya, saya pakai indikator EMA 50 dulu untuk melihat trennya. Ini terlihat trennya turun ya, tapi di sebelah kiri di sini kan ada support yang sebenarnya di 11 Desember itu dia break, lalu dia naik gitu. Jadi dia ada false break di bawah sini. Setelah dia false break, lalu lanjut membentuk double bottom ya di bawah sini ya. Jadi dia ada double bottom, tapi sayangnya tidak ada divergence kalau di stokastik gitu. Nah, divergence ini akan lebih bagus, double bottom ini akan lebih bagus kalau diikuti oleh momentum bullish divergence. Sayangnya tidak ada itu di stokastik, tapi kalau kita lihat dari indikator yang lain gitu ya. Nah, di sini MACD pun juga tidak ada. Jadi ini cukup bagus double bottomnya, tapi tidak ada divergence. Dan di sini kita bisa pakai trendline ya. Jadi dia ada garis trendline di sini yang cukup signifikan. Oke, di sini saya akan bikin 1, 2 ya, 3, 4. Jadi dia signifikan dan dia udah break. Nah, lalu di sini artinya dia mempunyai peluang untuk naik paling tidak sampai ke resisten di atas ini ya, sekitar 1.8140 untuk si GBP AUD, di mana di sebelah kirinya ini merupakan sebuah area resisten yang bisa diandalkan gitu ya. Jadi cukup signifikan untuk menjadi target. Nah, lalu di H4 kita akan melihat bagaimana cara entry-nya, dan ini terlihat trennya jelas bagus naik ke atas ya, dan dia membentuk sebuah penan ya. Di sini udah mulai segitiga, ada double bottomnya. Nah, jadi penan ini diharapkan bisa membawa si GBP AUD untuk lanjut naik ke atas hingga level tersebut. Itu GBP AUD tadi. Oke, selanjutnya di GBP CHF ya. Di sini saya juga melihat GBP CHF itu sebenarnya kita naikkan dulu time frame ke higher time frame ya, daily. Nah, di sini saya akan pakai dulu template yang biasa, yaitu EMA 50 doang. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada key level ya. Dia ada key level, jadi resisten yang cukup signifikan beberapa kali, 1, 2, 3 ya, lebih dari 3 aja udah cukup signifikan. Dan kemarin udah kena lagi, dan dia strukturnya kelihatan kuat ya, kuat untuk dijebol naik ke atas. Oke, sekarang kita turunin ke time frame H4. Nah, di H4 Anda lihat di sini ada trendline yang menjaga dia, dan trendline ini juga udah kena beberapa kali, 1, 2, 3, 4. Oke, so saya rasa ini bisa dijadikan sebuah trading plan ya, karena dia udah membentuk wave seperti ini. Jadi dia bisa lanjut naik, dan kelihatannya kenaikannya bisa cukup kuat ya. Dan saya mau cari targetnya dulu untuk di daily chart, karena kalau dia key level itu ditembus, maka selanjutnya dia akan menuju ke key level yang lebih tinggi gitu ya, dan ini terlihat di atas ini. Nah, 1.2550 ya sampai 55, dan ini range ke atasnya akan ratusan pips, 300 pips lebih, dimana itu tidak akan garis lurus ya. Jadi kita bisa bikin trading plan untuk beberapa kali trading di sini. Misalnya contoh misalkan kita
langsung entry buy besok gitu ketika marketnya open kalau nggak ada gap ya. Lalu stop lossnya kan diletakkan di bawah sini. Kita bisa trading cari dulu sekitar 100 sampai 140 pips. Kita juga bisa gunakan ini kan ada pattern nih, ada pattern namanya adalah ascending triangle ya. Kita tahu bahwa ascending triangle ini mempunyai target ideal sebesar ini. Jadi sebesar lehernya di sini kita ukur. Sorry. Kita ukur lehernya dulu. Jadi neckline dari ascending triangle tersebut ketika ditembus maka dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi target pertamanya bisa ditradingkan dulu sampai sini. Jadi level 1.2309 ya, 2310. Ini range-nya ada sekitar 100 pips dulu. Jadi trading dulu 100 pips, baru setelah itu kita tunggu price action kembali apa yang terjadi. Misalkan dari sini dia terkoreksi, dia balik lagi ke trendline lalu naik lagi karena ada berbagai macam cara kan untuk melanjutkan tradingnya nanti si GBP CHF. Oke, so itu bisa dipantau. Lalu selanjutnya di USD Jepang Yen ya. USD Jepang Yen ini juga terlihat bullish akhirnya. Dimana di minggu lalu saya lihat ini sideway ya. Jadi dia mulai membentuk jadi teridentifikasi bentuknya adalah semacam head and shoulder ya. Jadi dia seperti ini. Bahu kiri, head, lalu ini bahu kanan dan dia udah break. Oke. Nah, selanjutnya cara tradingnya bagaimana? Ini kembali lagi ke trader untuk teknik entry-nya. Nah, bagi saya di sini dia juga ada key level sekitaran 104 ya, 104.5. Jadi di sini dia udah breaknya, kita bisa tunggu reaksi harga di situ ya untuk cari entry buy. Gitu. Anda bisa buy limit atau apa atau menunggu price action di sekitaran situ tergantung dari gimana cara Anda trading ya. Nah, ini kembali lagi ada yang buy limit langsung stop loss diletakkan di bawah swing low atau ketika dia turun ke sini Anda bisa nunggu sebuah price action untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Oke. Nah, lalu selanjutnya saya akan bahas juga CHF Jepang Yen. Nah, CHF Jepang Yen juga kurang lebih bullish ya. Jadi ini bullish, kita akan naikkan time frame dulu ke daily. Dimana dia udah break dari trendline miringnya di sini, dimana level tersebut juga merupakan key level. Nah, tapi sayangnya ini dari resistance key level yang di atas ini dia belum jebol ya, belum jebol. Nah, jadi ini jebolnya hanya di H4. Jadi ada sedikit resiko untuk trading di CHF Jepang Yen meskipun ketika dia break kemarin ini dia ada demand area ya. Jadi dia candlenya sebelum dia break atas di sini ada merah kecil kan. Ini bisa dijadikan satu patokan untuk trading buy sebenarnya dengan risk yang kecil ya di sini. Jadi kita bisa turunkan time frame ke M30 misalkan. Anda bisa cari candlestick pattern di sana. Nah, misalkan ini kan udah double bottom. Nah, pastikan double bottomnya valid dulu. Jadi artinya kalau misalkan besok dia langsung jebol ke bawah, artinya double bottomnya tidak valid gitu. Karena double bottom yang valid itu di second bottomnya dia harus membentuk paling tidak swing low ya atau engulfing candle. Itu kalau cara saya trading. Jadi di sini dia ada double bottom. Nah, saya akan tunggu price action di sini terjadi swing low. Nah, swing low itu apa? Pastikan Anda memahami dulu mengenai candlestick pattern yang baik gitu. Itu untuk CHF Jepang Yen. Nah, lanjutnya kita akan masuk ke USD CHF ya. Jadi USD CHF ini jadi terlihat bahwa USD dollar index seperti akan menguat dulu ya minggu ini meskipun penguatannya mungkin terbatas gitu. Nah, di sini juga teridentifikasi sebuah pattern besarnya adalah head and shoulder ya, inverted head and shoulder di mana hasilnya akan bullish. Dan bullishnya itu menuju ke 0.9050 untuk USD CHF di daily chart. Nah, ini juga didukung oleh bullish divergence kalau kita melihat dari higher time frame-nya. Jadi dia bullishnya lebih kuat ya untuk USD CHF. Ini kan bullish divergence nih. Ketika dia membentuk new low pada harga, tapi pada stokastiknya dia membentuk bullish divergence. So, ini harusnya bullish ya. Tapi si USD CHF ini juga dia belum melewati resistance key level yang di sini. Oke, levelnya yang di kotak merah ini.
0.8910 ya. Jadi pastikan kalau saya akan tunggu dulu terjadi break gitu. Jadi saya akan tunggu breaknya dulu. Setelah break saya akan tunggu retest kembali ke key level tersebut ya. Jadi ini masih terlalu dini untuk trading buy, tapi saya akan tunggu formasi seperti ini. Dan ini targetingnya nanti cukup jauh, kalau berhasil naik bisa 120 pips lebih, itu di USD CHF. Ada beberapa pair lagi, diantaranya saya akan masuk di dua ini ya, Euro AUD dan Euro USD. Nah, minggu lalu kita ada trading dan kita udah profit di Euro AUD meskipun kena stop loss dulu ya, karena di sini dia patternnya agak aneh gitu ya. Kemarin ketika break retest, di sini saya masuk, di sini dia jatuh kena cut loss, lalu dia membentuk double bottom dan saya entry kembali baru dia naik. Itu minggu lalu. Nah, sekarang untuk minggu ini di Euro AUD ini terlihat strukturnya masih bullish ya, tapi di tengah-tengahnya ini sideways. Jadi biasanya kalau seperti ini saya akan buy limit aja di sekitar di bawah sini ya, di key level. Karena di sini cukup signifikan swing low-nya udah kebentuk pada saat double top ini di break ya. Jadi di sini kan dia double top dulu lalu break, baru di sini retest swing low. Nah, artinya ini cukup signifikan, kita bisa langsung buy limit aja kalau Anda tertarik ya untuk tradingnya langsung begini, buy limit. Stop lossnya diletakkan di bawah swing low yang ini. Nah, jadi di bawah sana dengan targetingnya ke atas ini. Jadi risk rewardnya cukup baik. Misalkan risknya sekitar 60-70 pips dengan reward 170 pips gitu. Anda boleh juga sampai ke high di sini. Paling tidak ini dapat 1/1 lebih. Oke, itu di Euro AUD. Nah, untuk kali ini terakhir saya akan bahas di Euro USD. Nah, ini seperti minggu lalu saya katakan di Euro USD dia cenderung akan sideways dulu ya. Kenapa dia sideways dulu? Karena di sini di dalam tren naiknya sebenarnya. Ini kan tren naik ya kemarin itu sampai atas sini. Ketika dia terkoreksi di sini, ini dia tertahan di support yang cukup kuat. Saya sebutnya adalah zona trading optimal. Gitu. Kenapa? Karena dia itu mengayun di atas EMA 50 ya. Dan ini menjadi support tahanan yang kuat. Kalau dia nggak bisa dijebol, artinya meskipun di sini dia cenderung sedikit bearish ya, karena ada candle merah banyak, tapi dia tertahan di sini. Ketika dia bolak-balik ke sini, dia hanya tertahan di dua level ini aja. Jadi resistance dan support ini. Dan saat ini pun Euro USD masih tertahan di dua level tersebut ya, oke? Nah, lalu bagaimana cara tradingnya? Kita akan tunggu ya. Kalau saya akan tunggu, saya tidak akan trading di dalam area sideways ini. Saya tunggu dua hal, karena dia bisa naik ataupun dia bisa turun ya, tergantung dari kekuatan marketnya. Kalau dia terjadi break ke atas ya dan lalu retest, saya akan tunggu untuk entry buy di key level tersebut ya. Levelnya adalah 1.2180-an. Tapi kalau yang terjadi adalah dia break ke bawah lalu dia terjadi retest, maka saya akan tunggu untuk entry sell pada area tersebut ya. Dan ini areanya adalah 1.2060 hingga 70. Itu untuk Euro USD. Oke? Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.